Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini saya kembali melakukan kegiatan saya seperti biasanya Bapak Ibu, yaitu pendampingan individu untuk CGP Angkatan 7. Salah satunya adalah di SMA Negeri 3 Kepulauan Aru untuk CGP Ibu Pais. Aktivitas saya diawali dengan berjumpa dengan kepala sekolah yang diwakili oleh salah satu guru. Saya menunjukkan surat tugas yang saya bawa. Kemudian saya diberikan izin untuk berproses dalam kegiatan pendampingan individu bersama dengan CGP. Nah, ini Bapak Ibu, ini sekolahnya CGP Ibu Fatimah Pais, sangat bagus. Saya mulai bersama-sama dengan CGP ke ruangan yang akan dilakukan coaching. Nah, sebelum saya melakukan coaching, saya berdiskusi sebentar dengan salah satu guru yang terlibat sebagai aktor dalam pemetaan aset yang telah dilakukan oleh CGP sebelumnya. Baik, mohon izin kita bisa berdiskusi sebentar terkait dengan pemetaan aset. Kemarin Ibu terlibat sebagai aktor dalam pemetaan aset bersama dengan CGP ya? Iya. Oh, Ibu silakan duduk dulu supaya yang santai. Baik, Ibu Ika bisa ceritakan sedikit terkait dengan proses pemetaan aset yang kemarin dilakukan? Iya, kemarin kita diajak oleh CGP Ibu Pais dengan senang hati ketika Ibu Pais menggambarkan dia punya kegiatan mengenai pemetaan aset, maka kami tertarik. Maka kemarin kami ikut di dalamnya ada komponen seperti kepala sekolah, wakase, kemudian guru-guru, penyarekan, kemudian ada siswa yang terlibat dan orang tua di dalamnya. Lalu di dalam proses itu, kalau Ibu sudah mengetahui tentang 7 aset yang dimaksud oleh CGP ya? Iya. Ya, Ibu bisa ceritakan apa saja hasil identifikasi dari aset yang ada di dalam sekolah ini, SMA Negeri 3 ini? Iya, setelah kita mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh CGP, kita berdiskusi. Ternyata ada 7 pemetaan di dalam apa sudah Ibu? 7 pemetaan aset ya. Setelah kita berdiskusi, kita mengetahui dan identifikasi bahwa ada beberapa tipe aset yang ada di dalam tiga. Aset manusia, aset politik, seni budaya, agama, kita sudah mengetahuinya. Iya, begitu Ibu yang kemarin kita. Bagaimana perasaan Ibu setelah berhasil mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Iya, setelah perasaan yang setelah kita mengetahui bahwa aset-aset yang ada di SMA Negeri 3 itu, kita bangga juga bahwa yang pertama-tama itu adalah aset manusia yang baru kita tahu. Ada guru sertifikasi, ada guru-guru yang punya gelar S2 sudah ada di SMA Negeri 3 ya. Jadi kita punya perasaan senang. Iya. Senangnya Ibu, yang berikut Ibu, apakah dalam proses kolaborasi dalam pemetaan aset itu ada terjadi masalah? Untuk sementara, untuk selama ini yang kita lihat dalam proses pemetaan kemarin itu, iya, ada masalah yang terjadi berjalan dengan baik? berjalan dengan baik. Ketika kita lihat kemarin contohnya setelah aset ada aset politik yang
yang diambil oleh kebijakan-kebijakan sekolah bekerja sama dengan instansi terkait dengan perkembangan seperti SMA ini cukup baik berjalan selama ini. Untuk apa yang menjadi pembelajaran setelah mengikuti kegiatan kemarin yang dilakukan oleh CGP adalah yang pertama pembelajaran itu motivasi atau motivasi bahwa apa yang telah materi-materi yang telah diterima oleh CGP bisa mengimbasnya itu adalah merupakan sisi positif yang harus kita ambil supaya kemajuan kita di sekolah semakin meningkat, itu baik mutu guru, baik mutu siswa, ya, itu pembelajaran yang diambil yang kita saja Jadikan motivasi semua ya. iya Untuk pengembangan sekolah ini ke depan. iya Saya Ibu Ika. Terima kasih Ika sudah memberikan waktu. yang menjadi salah satu ibu yang memberikan apa sudah memberikan komentar, memberikan motivasi kepada guru CGP. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu rekan sejawat yang sudah mendukung CGP dan saya selama ada di pendampingan ini, dan hari ini merupakan pendampingan terakhir, dan semoga apa yang diperoleh oleh CGP ini bermanfaat untuk proses pembelajaran di semua pendidikan. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Boleh kenalan sama siapa? Sabina Samiawan. Wah, biasa dipanggil Saya dipanggil Sabina. Samina ya. Jadi Bu Firma Tulesi. Mengganggu? Ya. Bisa izin waktunya sebentar ya untuk berdiskusi. Ya, boleh. Kemarin Nona terlibat di dalam pemetaan aset ya? Ya, terlibat. Dengan Ibu Pais. Ya. Nona Sabi bisa ceritakan sedikit proses identifikasi pemetaan aset yang dilakukan kemarin? Silakan. Dari awal kita diajak oleh Pais dan masuk ke dalam ruangan. Ya. Kemudian kita pemetaan aset yang ada 7 aset dan itu bagaimana tahu, dan kemudian dibedakan secara satu persatu dari aset manusia, aset sosial, fisik sampai aset finansial. Wah, luar biasa ya. Senang tidak rasanya saat mengidentifikasi, saat mengetahui bahwa ternyata ada 7 modal aset yang ada di sekolah. Perasaan bagaimana? Rasanya senang dan bangga karena Baru tahu ya, ternyata ada 7 aset. Baik, dalam kegiatan yang kemarin dilakukan itu, apakah ada masalah? Ya, Saat diskusi bersama dengan CGP, dengan Ibu Pais, dengan kepala sekolah, dengan Bapak Ibu guru, apakah ada masalah? ya ada. Ya, silakan ceritakan sedikit masalah itu apa? Sekolah ini ada kurangnya tanaman dan juga kurangnya satpam di sekolah. Jadi kurangnya tanaman, ada lahannya tapi tidak ada tanaman. Kemudian satpam juga kurang. Itu ya perlu didiskusikan. Ya, bagaimana Ibu Pais dapat mengatasi masalah itu saat proses pemetaan yang kemarin? Jadi masalahnya itu kemudian kalau ada tenaga ya yang boleh dapat direkrut masuk ke dalam sekolah ini sebagai penjaga sekolah dan juga penjaga taman maksudnya, atau bukan penjaga sekolah, Menjaga keamanan sekolah. sekolah. Ya. Baik, apa pembelajaran yang didapat dari proses ini? Iya, Nona Sabi, jadi setelah melakukan proses pemetaan kemarin, apa pembelajaran yang diperoleh dari kegiatan pemetaan aset? Sebenarnya yang saya dapat, saya senang sekali karena saya sebagai siswa terlibat juga dalam program tersebut, dan saya sangat senang karena saya baru mengetahui bahwa ada 7 aset. Nah, luar biasa ya Evan. Terima
Mas Abi untuk waktunya sudah mulai menyampaikan pembelajaran terkait dengan pemetaan aset yang sudah dilakukan ya. Ya, semoga kedepannya ada dampak dari aset-aset yang ada di sekolah ini untuk mendukung proses pembelajaran ya. Oke, terima kasih. Sehat. Harapannya supaya tetap semangat ya untuk menyelesaikan penelitian bergerak ini. Masih tinggal loka karya 6 dan loka karya 7 selesai. Baik Ibu Faiz, hari ini kita di pendampingan individu yang ke-6 ini kita akan berbicara tentang hasil refleksi dari pembaruan 360 tentang sejawat kepala sekolah dan juga murid. Kemudian kita juga berbicara tentang pengembangan diri, perubahan pembelajaran. Yang ketiga kita berbicara tentang penilaian pemetaan aset, dan yang keempat persiapan loka karya. Sebelum kita masuk ke bagian pertama nih Bu Faiz. Bu Faiz silakan. RTL yang kemarin P5 sudah jalan. Ada beberapa program yang sudah yang dirancangkan itu yang sudah dirancangkan dan pelan-pelan sudah dilakukan itu termasuk program Rasta itu. Kemudian kemarin untuk lokal kemarin kan dibahas juga di situ tentang program medis itu untuk lingkungan sekolah. Rasta itu untuk antar teman-teman itu saling mencari ya sudah jalan. Ya, luar biasa. Bagaimana capaian pembelajaran selama 1 bulan? Bulan ini Apa yang dipelajari di LMS, apa yang didapatkan satu karya, apa pembelajaran berapa murid itu saya rasa itu sudah saya sudah lihat ada perubahan-perubahan di siswa sendiri, ada apa sepertinya kenyamanan tersendiri dari siswa untuk pembelajaran. Jadi mereka senang karena nyaman, menyenangkan, jadi mereka sering panggil ada di kelas. Jadi untuk buat apa lagi, jadi ada kerinduan tersendiri. Jadi dari situ kita lihat bahwa ada kemajuan. baik jadi capaiannya itu dari LMS yang dipelajari sudah diimplementasikan, ada lainnya dan ada perubahan di sekolah. Baik Ibu, selanjutnya kita bahas di segmen yang mulia ya Ibu. Ya, untuk umpan balik itu sudah diambil rekan sejauh sekolah. Setelah itu sudah melakukan refleksi ya. Silakan Ibu, apa saja masukan atau umpan balik dari kepala sekolah dan sejauh Jadi karena ada beberapa poin di situ yang memang dari kepala sekolah itu rata-rata semua hampir sama, dari kepala sekolah, mulai dari sejawat, kemudian siswa juga itu ada beberapa poin yang memang jujur ada beberapa yang perlu dilaksanakan seperti kolaborasi dengan orang tua. Jadi contohnya menghadirkan orang tua di sekolah untuk sama-sama di pembelajaran. Kalau biasanya kita kalau ada yang bermasalah kita lapor saja, tapi di situ seakan-akan mengajak kita untuk orang tua juga hadir di sekolah. Itu yang belum dilaksanakan. Jadi itu merupakan bahan refleksi kita untuk depan. Ini orang tua juga hadir di sini ya. ada lagi. Kemudian kalau harapan-harapan mereka sih, Kalau dari murid bagaimana? kalau dari murid itu ada beberapa seperti kita berbagi dengan mereka minta bahwa kita banyak kan itu kita menggali pengalaman kita berbagi dengan mereka, tapi bukan pengalaman kita sendiri di sekolah ini, tapi dengan guru lain atau kemudian mereka dengan kelas lain juga saling berbagi. Itu dari siswa sendiri. Kemudian mereka juga ingin melibatkan diri mereka pada saat menentukan cara belajarnya nanti. Dalam proses belajar itu mereka juga menginginkan, mereka juga dilibatkan untuk bagaimana proses selanjutnya itu cara belajar apa atau
gaya belajar apa yang diinginkan nanti dalam proses itu mereka ingin terlibat juga. Dari salah satu untuk guru sendiri, harapan dari guru sendiri itu terus berbagi, baik terus berbagi materi-materi yang kita sudah dapat, terus berbagi juga. Nah, sangat menantang untuk berbagi. Jadi itu harapan-harapan yang paling penting di sekolah. Rencana kedepannya untuk Kita latih terus sih, berlatih terus, lihat lagi, karena dalam pembelajaran kita dari modul 1 sampai ini kan waktu kita lakukan itu kan tidak semuanya sempurna, jadi ada perbaikan pada saat kekurangan yang kita alami sendiri, kita lihat itu, kita apresiasi itu, dan setiap hari kita proses untuk perubahan. Sudah 6 bulan ya pembelajaran pendidikan guru penggerak ini. Bagaimana Ibu apa yang dirasakan setelah mengikuti pendidikan? Apakah memuaskan? Apa yang terjadi dengan apakah ada perubahan terkait dengan kompetensi Ibu? Sangat berubah sekali, terutama paradigma kita berpikir, cara berpikir kita tentang dulunya kita mau apa yang harus kita lakukan ke murid, tapi pada saat dari modul 1 sampai modul 3 dengan pembelajaran yang berdampak pada murid, kita melihat apa yang murid inginkan dari apa yang ingin kita berikan. Jadi mereka mau apa, gaya belajar apa, kebutuhan apa yang kita harus lihat dari mereka. Jadi cara pandang kita sudah berubah, bukan yang kita siap untuk mereka, tapi kita lihat apa yang mereka inginkan, butuhkan dari sana, terus kita siapkan. Jadi semuanya bukan dari kita, tapi dari mereka. Jadi cara itu yang kita langsung ubah. Bisa 180 derajat itu kita ubah. Cara berpikir ada peningkatan kompetensi setelah mengikuti pendidikan penggerak. Sangat apa yang berubah. Contohnya saja dari pada saat kita action di kelas pembelajaran. Awalnya itu pertama itu kita kalau masuk kelas itu kan semua materi kita berikan dulu. Pada saat itu kita tidak lihat bahwa siswa siap dengan materi atau tidak. Pada saat berdifferensiasi kita buat kesiapan siswa dari awal. Pada saat kita masuk, saat pertanyaan semantik saja mereka langsung sudah aktif langsung. Jadi dari situ kita sendiri yang menilai diri kita bahwa kita sudah maju selangkah. Kita sudah maju karena kita yang membuat diri kita berkembang dengan pembelajaran. Perubahan pada diri murid apa saja yang bisa lihat selain tadi yang tadi Kalau diri murid itu keaktifan. Keaktifan itu yang tadinya biasa-biasa saja, pada saat misalnya diskusi atau apa, mereka karena senang, jadi yang diam-diam itu langsung segera aktif. Jadi mereka merasa senang karena kita memberikan peluang untuk mereka sebanyak-banyaknya untuk memberikan ide, gagasan, dan pembelajaran dari luas. Akhirnya mereka tidak segan-segan, tapi tidak takut-takut untuk mengungkapkan pendapat-pendapat mereka. Jadi keaktifan menyenangkan, hati yang senang dalam pembelajaran itu juga gitu. menurut Ibu apakah pembelajaran di 6 bulan ini memuaskan? Sangat-sangat memuaskan. Pembelajaran materi yang baru, materi yang sebenarnya kita sudah lakukan, tapi materi ini membuat cara berpikir kita itu lebih luas lagi. Dan semua yang sudah kita lakukan, misalnya yang selama ini kita lakukan, kita lihat masih sangat kurang, atau bahkan itu keliru gitu. Jadi itu yang materi itu yang membuat kita berubah. Jadi sangat memuaskan. Tentu saja ada tantangan-tantangan di dalamnya. Ibu bisa ceritakan perjalanan yang menantang di dalam pendidikan guru penggerak itu seperti apa? Kita dapat materi, kita mengetahui, tapi kita akan berhadapan dengan banyak yang belum mengetahui. Jadi itu cara kita masuk untuk memahamkan itu kepada anak atau para murid, itu merupakan barang baru. Jadi kita adaptasi lagi dengan ada yang langsung suka, ada yang langsung senang, tapi ada yang menolak untuk tahu dulu. Jadi yang menolak untuk tahu ini yang kita harus pelan-pelan, prosesnya pelan-pelan pendekatan. Kemudian siswa yang baru belajar untuk mengetahui itu
pelan-pelan juga kita arahkan. Jadi mereka pada saat itu mereka senang, tapi untuk mengungkapkan itu masih lama. Akhirnya kita mesti pendekatan satu demi satu per individu untuk memastikan bahwa kalian punya potensi, kalian tuh anak-anak yang hebat. Jadi itu yang pelan-pelan kita arahkan. Itu yang Kemudian dalam pendidikannya ada tantangan lain terhadap ibu dalam waktu dengan tugas pokok dan juga bergerak itu bermacam. kalau itu tantangannya itu sudah mulai dari modul 1 sampai sekarang, tantangannya itu masih tetap ada. Ya, masih tetap dirasakan. Waktu yang sangat mepet dan kita harus menyesuaikan dengan waktu pembelajaran di sekolah. Jadi kadang-kadang karena waktu tatap muka online-nya itu bertepatan dengan jam-jam kita, itu yang harus kita menyesuaikan mana yang diprioritaskan. Nah, di CGP juga penting, tapi pembelajaran di kelas juga sebenarnya penting. Cuma itulah akhirnya kita harus fleksibel waktu, minta pengertian dari sekolah, dan itu diberikan. Akhirnya kita lakukan tugas kita di CGP, tuntutan LMS dulu, baru kita make up kelas. Jadi kita buat kesepakatan waktu ulang dengan para siswa dan bisa diterima semua. Luar biasa ya, ada banyak hal yang diterima dalam pendidikan jarak, ada tantangan untuk mendapatkan itu tidak mudah, harus melewati tantangan. Iya. Dan kita pindah ke bagian berikut. Sebelumnya itu sudah melakukan pemetaan aset ya, bersama dengan kepala sekolah, orang tua, dan sebagainya. Aktor-aktor siapa saja yang dilibatkan? Kepala sekolah tentunya, karena beliau juga membuka acara kegiatan kami yang ternyata, kemudian para guru, kemudian siswa dan orang tua. Ada tokoh yang penting di tokoh. Kemarin kami melibatkan itu, tapi bertepatan mereka punya waktu lain, tugas lain. Ya, akhirnya ada orang tua yang mewakili komite juga. Berarti itu ada di komponen ya, aktor yang apakah dalam proses identifikasi ada terjadi masalah atau kolaborasi? Sebenarnya tidak terlalu masalah yang memberatkan, tidak ada, karena semua pada saat tampangkan 7 aset itu kan itu hal baru. Jadi bagi mereka selama ini pikir cuman ada 2 bergerak tidak bergerak, ternyata untuk istilah kami adalah biotik abiotik yang di situ juga dijabarkan jadi 7 aset. Jadi pada saat itu mereka senang karena baru tahu yang aset ini termasuk di mana, poin yang ini termasuk di mana, komponen ini termasuk di aset mana. Jadi cuma memilah saja, semuanya sudah ada, hanya sisa memilah itu masuk di aset-aset seperti itu. Jadi tidak yang memberatkan, cuma masalah pemahaman. Jadi ada masalahnya, ada sedikit tapi dapat diatasi oleh ibu sendiri ya. Selanjutnya itu madrasah setelah bersama dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan sejawat murid, komisi orang tua dalam identifikasi hasil yang ada di dalam sekolah ini. Perasaan karena semua komponen ini justru karena kunci kolaborasi ini adalah kemajuan mutu pendidikan. Jadi pada saat kolaborasi itu tercipta, dengan sendirinya saya berpikir semua yang akan terjadi, masalah apapun itu bisa teratasi di sekolah ini. Karena sudah mengetahui bahwa berpikir secara defisit itu tidak akan memberikan solusi, tapi berpikir aset baru mendatangkan satu kemajuan untuk pendidikan. Jadi itu sudah kolaborasi. Ibu Faiz, apa yang menjadi pertimbangan dalam diskusi yang untuk menentukan sumber daya? Apa yang menjadi pertimbangan untuk menentukan sumber daya yang ada di sekolah? Jadi sama ya. Jadi kita menentukan aset itu dia termasuk apa, itu tergantung dari dia punya manfaatnya. Misalnya kalau ruang kelas misalnya yang digunakan oleh kita itu kan termasuk di situ. Dia manfaatnya itu menampung siswa untuk proses pembelajaran secara nyaman. Berarti dia itu manfaatnya itu menampung. Jadi kalau masalah menampung berarti kan wadah. Kalau wadah berarti termasuk fisik. Ya, ada nilainya ya. Ya,
yang manfaat atau yang bernilai itu termasuk aset ya. Dari aset yang sudah diidentifikasi, apakah aset-aset tersebut dapat program yang sudah dibuat oleh ibu sendiri atau program yang ada di sekolah? Sangat mendukung sekali. Aset-aset itu semua adalah sangat mendukung untuk proses pendidikan. Sangat Baik, luar biasa ya. Terima kasih karena sudah fasilitasi sekolah, orang tua, mereka jawab dari murid. Selanjutnya ibu kita masuk ke bagian yang berikut yang adalah persiapan loka karya 7 ini sudah semakin dekat. Jadi menurut ibu apa ada ide dari ibu terkait dengan loka karya 7 hasilnya ibu? ide persiapan diri saja, persiapan diri, persiapan bahan dari alur merdeka itu, dari mulai dari diri sampai dengan aksi nyata itu kita siap aja, siap, kita punya semua bahan-bahan materi-materi yang sudah kita buat, lalu secara kolaboratif tim atau secara anggota kita satukan ide untuk bagaimana membuat loka karya ini semakin menarik dan semakin menyenangkan. Jadi apa yang ingin ibu pamerkan dalam loka karya ini? Ya itu sudah materi-materi saya mulai dari diri sampai jadi sudah dipersiapkan di sisa rancang-rancang. Kalau dalam tim sendiri nih kita mau buat apa nih supaya di loka karya 7 kita siap? Iya. Dalam tim kita Awalnya kita mulai dengan apa dulu? kita buat ini dulu, konsep dulu apa yang akan kita bawa nanti untuk tim kita. Jadi kalau sudah kita berdiskusi dulu. Kalau untuk saya sendiri konsep lokal juga bagus, tapi dia di dalamnya disisipi unsur nasional internasional. Karena masalahnya di dalam kita itu kan bukan semuanya mata pelajaran kan berbeda. Nah, termasuk bagi saya kan pelajaran bahasa asing itu kan berarti di dalamnya saya juga memahirkan, mempromosikan bukan hanya di tingkat lokal tapi secara meluas internasional. Jadi di tingkat internasional berarti kita harus buat itu semua unsur yang dia punya kita yang lokal akan dipamerkan secara internasional. Jadi mungkin ada setiap unsur itu di situ. Luar biasa ibu, Malaysia ide yang bagus. Semoga kita bisa menyelesaikannya dengan baik ya, proses loka karya ini. Mohon maaf ya kalau dalam penyampaian ini ada kata atau perbuatan yang tidak berkenan, dan semoga apa yang didapat bisa dibahaskan kepada mereka sejawat sehingga ada manfaat untuk murid, bermanfaat ke murid dan semuanya makin maju. Men, Terima kasih. ya, Selamat siang. Pagi Bu. Siap. Mohon maaf sebelumnya karena di pagi hari tadi kami sudah mengoperasi di Bapak Yabu untuk kegiatan dengan kita yang ke-6. Topik kita hari ini tentang refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan untuk penyerang. Iya. Sebelumnya di dalamnya ada pemetaan aset itu Ibu. Ibu dengan CGP sudah laksanakan hari kemarin ya. Iya. Dalam kegiatan identifikasi sumber daya itu apakah ada masalah yang terjadi? Tidak ada, semua berjalan dengan lancar. Bagaimana Ibu bisa ceritakan sedikit proses identifikasi sumber daya yang terjadi? Yang ini kegiatan kemarin, Ya. kita melihat kegiatan itu sungguh sangat luar biasa.